Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sudah menjelang Natal ini. Natal yang sudah menjelang ini, kita akan mendengar renungan bagaimana tiap-tiap firman Tuhan tidak mustahil. Karena ditulis begini di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 dalam terjemahan lama. Karena tiap-tiap firman Allah, satu pun tiada yang mustahil. Kita memang di dalam dunia yang semakin sukar, semakin banyak tantangan kehidupan. Dunia semakin persaingan ketat. Dan kita lihat bagaimana dunia ini semakin menyatu. Berarti kita juga harus bisa bagaimana kita mengantisipasi segalanya ini. Dari kata Tuhan ini, firman Tuhan datang melalui malaikat kepada Maria. Ini sudah berlangsung kepada bapak orang beriman, di mana kepada Ibrahim Tuhan berkata demikian bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi pada waktu itu di mana Ibrahim adalah pribadi, baru satu pribadi yang mengikut Tuhan. Tetapi semakin zaman semakin mengglobal, kita juga banyak anak-anak Tuhan, puji Tuhan, yang semakin juga penyataan Tuhan. Bukan hanya kepada satu pribadi, tetapi kita melihat di sini adalah dua pribadi yang sudah dirancang Tuhan. Bagaimana dia berfirman sebelum kepada Maria, Tuhan sudah berfirman lebih dahulu kepada keluarga Elizabeth, yaitu Zakaria suaminya, di mana dia di masa tuanya mendapat suatu anugerah yang besar, dan ini akan mengokohkan iman daripada Maria karena masa tuanya Zakaria, keluarga ini mendapat anugerah. Jadi Tuhan memberikan suatu peneguhan. Sudah dimulai dari perjanjian lama, dan di dalam perjanjian baru semakin nyata kemahakuasaan Allah, semakin lebih. Karena Tuhan memberi perbuatan yang lebih besar lagi kepada Maria. Karena yang tua pun Tuhan bisa dapat memberikan keturunan, tapi kepada Maria yang masih perawan, masih anak darah, Tuhan membuat satu perbuatan yang lebih besar lagi. Makanya dia berpikir bahwa bagaimana mungkin itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata, bagi setiap firman yang Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil. Jadi inilah yang menjadikan kita di era yang semakin sukar dan sulit ini, banyak hal yang kelihatannya tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan mungkin. Jadi yang pertama, Tuhan memberi kepada Maria peneguhan. Karena hukum Taurat itu selalu memberi dua saksi atau dua peneguhan kepada Zakaria dan juga kepada Elizabeth, kepada Maria. Jadi ya puji Tuhan, saudaraku, perbuatan yang ajaib ini asalnya dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan satu peneguhan. Tuhan tidak pernah salah, walaupun kelihatannya itu mustahil, tetapi selalu ada peneguhan yang datang dari Tuhan untuk si penerima kemustahilan ini menjadi tidak mustahil karena Tuhan. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. Dia selalu bekerja dengan caranya Tuhan, dengan cara yang ajaib. Yang tua dan yang muda menjadi suatu kesatuan. Karena Yohanes dengan Tuhan Yesus itu adalah suatu rencana agungnya Tuhan dari awal, bagaimana dia sebagai pembuka jalan. Yohanes ini akan membuka jalan bagi juru selamat datang ke dalam dunia. Jadi kita melihat perbuatan ini sudah dinubuatkan bahwa Maria seorang anak darah akan mengandung. Dan itu adalah peneguhan dari Tuhan. Ada nubuatan yang memberikan suatu peneguhan yang luar biasa. Dan Tuhan pakai juga bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi anugerah juga dia beri kepada pribadi yang menerima
Karena Maria pada akhirnya waktu malaikat itu tidak ada firman Tuhan yang tidak mungkin, dia akhirnya menerima, jadilah kepadaku, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Jadi kita harus menerima firman itu seperti Tuhan yang berkata kepada kita. Bukan hanya yang logos tapi menjadi rema, menjadi hidup. Jadi kita melihat Tuhan memberi anugerah, berarti Tuhan juga memberi sejahtera dan penyertaannya. Ini yang kedua yang luar biasa, yang membuat juga Maria menjadi hamba Tuhan yang dia menerima anugerah ini, berarti dia juga diberi Tuhan damai sejahtera dalam hidupnya. Tentunya kan ini adalah sesuatu pergolakan di batin. Karena hal-hal yang seperti ini secara manusiawi, kalau bukan kepada firman itu menjadi arah, menjadi fokus, tidak akan bisa tahan menghadapi kenyataan akan hidup ini, fakta-fakta di dalam kehidupan. Jadi kita melihat Tuhan beri juga sejahtera. Anugerah dia menjadi ibu daripada Tuhan. Engkau lebih berbahagia karena engkaulah berbahagia, kata Elizabeth pada ke-6 bulan dia ditemui oleh Maria ini. Karena dia menjadi ibunya Tuhan, menjadi ibu yang luar biasa, yang bisa dipercaya untuk menyatakan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi kita melihat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya Maria ini. Jadi dia diberi bukan hanya anugerah tapi juga sejahtera, damai sejahtera, dan juga Tuhan sertai dia. Dan inilah fokusnya, Tuhan juga sertai. Tuhan itulah yang menjadi pandangannya. Tuhan ada di dalam dia, itulah menjadi kekuatannya untuk menghadapi fakta-fakta yang orang mungkin secara hukum Taurat kan itu sudah menjadi aib. Karena dia belum bersuami, secara resmi baru bertunangan. Ini adalah suatu keajaiban Tuhan, tetapi dalam keajaibannya itu selalu ada suatu yang kedua, yaitu diberi anugerah dan juga damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Jadi puji Tuhan, di dalam ayat 28 ditulis begini, maka malaikat itu pun datanglah kepadanya serta berkata, sejahteralah engkau yang sudah beroleh anugerah, Tuhan menyertai engkau. Inilah yang menjadikan Maria luar biasa, mampu dimampukan oleh Tuhan. Karena perjalanan kehidupan beriman itu jangan pernah capek, jangan pernah lelah, tetaplah beriman, tetaplah tidak pernah tergoyahkan perjalanan hidup walaupun sukar. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memberi peneguhan, sejahteralah engkau yang sudah mendapat anugerah, Tuhan menyertai engkau. Dan itulah membuat kita juga mampu di dalam situasi keadaan yang sudah kita hadapi di tengah dunia, dan masih ada lagi Natal. Di Natal ini biarlah ini menjadikan hidup kita yakin bahwa Tuhan memberi peneguhan. Maria diberi dengan keyakinan bahwa Elizabeth juga yang tadinya mandul sekarang mengandung yang namanya disebut Yohanes, yang memang sampai tidak bisa berbicara memang Zakaria waktu menerima ini. Karena itu perkara ajaib memang bagi dia, tetapi dia pada akhirnya percaya waktu dia melihat anak itu dan dia bisa berbicara. Jadi puji Tuhan. Dan Tuhan yang kedua Tuhan berikan kepada kita juga, yaitu di dalam anugerah itu Tuhan berikan kepada kita sejahtera dan juga penyertaannya, sehingga kita bisa menghadapi semua. Karena di dalam kemahatauan Tuhan itu, Maha tahu segala keadaan, lingkungan, keadaan hati manusia. Dia punya kendali. Dialah yang berdaulat atas segala-galanya. Dialah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Biarlah di menjelang Natal ini kita akan melihat bahwa tiap-tiap firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita terima, tangkap firman Tuhan di dalam hidup kita. Apapun situasinya, jangan pernah goyah untuk mempercayai, beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan beri peneguhan. Dan yang kedua, Tuhan beri anugerah, berarti Tuhan beri sejahtera. Dan juga Dia menyertai kita sehingga kita mampu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat kita akan menghadapi akan hari depan kita. Tahun setelah Natal ini kita juga menghadapi 2024, tahun politik. Tapi juga Tuhan berikan kepada kita penyertaannya, sejahteranya, dan juga anugerah. Dan kita tidak pernah dibiarkan sendiri, selalu Tuhan ada peneguhan yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan baik. Tuhan sudah berikan kepada kami peneguhan melalui saksi dan melalui firman Tuhan yang tidak pernah ada mustahil setiap perkataan Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Biar kami tangkap dengan iman, kami jalani dengan percaya bahwa Tuhan Engkau memberi juga anugerah, maka Engkau juga menyertai dan memberikan kepada kami Tuhan damai. Terima kasih buat hadirat-Mu yang lebih kuat dalam hidup kami daripada perasaan, akal, pikiran, dan keadaan-keadaan fakta yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu untuk tetap mempercayai Engkau beriman dalam kehidupan ini. Kami percaya di Natal ini damai sejahtera Tuhan datang daripada Tuhan, karena kami melihat bahwa Engkaulah dimuliakan, ditinggikan di tempat maha tinggi. Maka percaya juga di bumi ini kepada orang yang berkenan Engkau berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sejahtera-Mu mengawali hati pikiran kami. Sejahtera-Mu mendahului jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami dan kami percaya kepada tiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.